taruh di kotak, tiba-tiba hilang. Nah, ini biasanya kemampuan ilusionis ini dimiliki juga sama yang suka ngutang. Iya, suka ditagih sama debt collector. Ini punya kemampuan ilusionis, menghilang. Waduh, kasihan tuh tukang kredit ya, ditagih katanya kagak ada. Assalamualaikum, salam. Dek, ada ibunya. Kata ibu nggak ada. Kata ibu ya, kata ibu nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang ketiga, ilusionis, sulap yang menciptakan ilusi yang hampir tidak mungkin dilakukan oleh banyak manusia. Contohnya terbang di atas angin, berjalan di atas air, ya. Kemudian kemampuan menangkap pisau, ya, menangkap peluru, atau menghilangkan manusia dari kotak. Ini kan sering lihat ya, taruh di kotak, tiba-tiba hilang. Nah, ini biasanya kemampuan ilusionis ini dimiliki juga sama yang suka ngutang. Iya, suka ditagih sama debt collector. Ini punya kemampuan ilusionis, menghilang. Waduh, kasihan tuh tukang kredit ya, ditagih katanya kagak ada. Assalamualaikum, salam. Dek, ada ibunya. Kata ibu nggak ada. Kata ibu ya, kata ibu nggak ada. Ini punya kemampuan ilusionis, ya, menghilang dengan sendirinya. Ya. Ini yang keempat, hipnotis, ya, sulap yang mempengaruhi pikiran alam bawah sadar, ya, yang akan mengikuti perintah yang menghipnotis. Nah, ini kadang-kadang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya, ditepok, ya, disenggol, tahu-tahu ikutin aja, mau dikasih apa, kayak duitnya, motornya, ya. Hipnotis itu secara garis besar ada dua. Yang pertama, hipnotis klasik. Ini hipnotis dengan bantuan makhluk halus lagi, ya. Ya, biasanya ada ritual, pakai bakar kemenyan, pakai sesajen. Ini hipnotis klasik. Nah, ini yang dilarang. Kemudian yang kedua, hipnotis modern. Nah, ini pengembangan dan manajemen fungsi otak kanan dan otak kiri. Ini banyak dikembangkan dan diajarkan oleh pelatihan lembaga-lembaga di masyarakat. Ya, ini hukumnya boleh, secara umum boleh, ya. Karena apa? Mengoptimalkan fungsi otak kanan dan otak kiri. Otak kanan itu secara empiris ini ya fungsinya itu rasa, ya, perasaan, tanggung jawab, ya, kemudian seni, ya, dan bank data itu ada di sebelah otak kanan. Sedangkan otak kiri itu yang bersifat logika, ya, apa-apa yang bersifat logika, pikiran, itu otak kiri, ya. Nah, ini hipnoterapi itu membolak-balik, ya, mengotak-atik antara fungsi otak kanan dengan otak kiri, gitu. Ya, ini hipnoterapi. Ya, ini kinerjanya menyilang. Otak kanan bertugas untuk mengerjakan, bertanggung jawab terhadap anggota sebelah kiri, sedangkan otak kiri bertugas bertanggung jawab mengoptimalkan kinerja badan sebelah kanan. Jadi silang. Makanya kalau ada orang, mohon maaf, stroke sebelah kanan, itu biasanya bermasalah otak kirinya. Begitu pula yang stroke sebelah kiri itu bermasalah di otak kanannya. Biasanya yang dikerjain nama hipnoterapi, ya, namanya hipnoterapi, menghipnotis, ya, mengotak-atik kinerja antara otak kiri dan otak kanan, ya. Ini propertinya udah disiapin ini. Nah, ini contohnya aja, ya, contoh, ya.
Ya biasanya kalau hipnotis itu kan ya biasanya pakai ya bantuan kalung ya, digalung, suruh pandang ya, suruh pandang matanya gitu kan, ya tatap pandang ini, dalam hitungan detik dia akan tertidur. Ya, kenapa saya yang tidur ya? Nah, ya jadi bagian daripada hipnoterapi atau hipnotis ini banyak boleh dimanfaatkan untuk kebaikan ya kalau hipnotis modern. Contoh nanti ya bisa dipraktekkan kalau misalkan anak kita dalam perjalanan ini mabuk kendaraan, dia udah mulai ada mual-mual ya, itu biasanya dikasih minyak wangi, kasih apa tuh nggak mempan. Coba praktekin gini, praktekin hipnoterapinya, iya. Biasanya orang yang mau mabok itu kan perasaan ya. Perasaan berarti otak kanan. Nah, coba disuruh nutup hidung sebelah kiri dengan tangan kiri. Sambil dia menghitung mundur dari angka 30 sampai angka 1. Ya. Anak yang sedang mau mabok, yang sudah mulai mual itu disuruh tutup hidung kirinya dengan tangan kiri dan disuruh hitung mundur dari 30 sampai 1. Itu biasanya hitungan angka baru sekitar 18 atau berapa itu udah hilang pusingnya, mualnya dengan izin Allah. Kenapa? Karena di saat perasaan pusingnya itu sedang menguasai dia, dipaksa untuk ya mengotak-atik kinerja otak kiri, logika ya. Otak kanan lagi bekerja nih, pusing ya, ini otak kanan tuh pusing, mual tuh otak kanan, dipaksa untuk otak kirinya kerja ya. Ngitung 30, 29 itu sulit loh ya, 29, 28, 27 itu berpindah dari otak kanan ke otak kiri. Nah itu akan menghilang pusingnya. Nah ini juga bisa dimanfaatkan oleh orang yang orang kerja. Biasanya orang kerja tuh kalau melihat pekerjaan udah males ya, mager, apalagi kerjaan numpuk. Nah inilah fungsi hipnoterapi, bagaimana bisa mencintai pekerjaannya ya. Kita mau berangkat sholat subuh, mager, dingin, enak juga sholat di rumah, betul. Tapi dikasih ya, dikasih tentang ini logika bilang nggak enak, logika bilang nggak enak, ya. Sholat subuh enakan di rumah, dingin-dingin, anak sama istri. Habis sholat langsung selimutan lagi, atau langsung colek-colek sama istri lagi. Nah itu logikanya. Tapi otak kanan dikerja, dioptimalkan. Namanya otak kanan alam bawah sadar, otak kiri itu alam sadar. Ya, jadi dioptimalkan. Orang yang sholat subuh berjamaah maka kata Nabi seperti orang yang ibadah semalaman suntuk. Waduh, dioptimalkan. Akhirnya semangat, cinta. Saya butuh sholat subuh. Bukan hanya sebagai sebuah membebani, tapi sebuah hal yang harus ia peroleh, kewajiban. Bahkan diupayakan bisa mencintai ya, mencintai sholat subuh berjamaah di masjid. Nah ini hipnoterapi ini diperbolehkan. Itu sulap ya. Secara umum sebetulnya ya ini secara umum ya hukumnya makruh ya, makruh ya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim ya, man ghasya falaisa minni. Kalau hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, man ghasyana falaisa minna. Siapa yang menipu bukan bagian dari umatku. Ya, ini bagian daripada tipuan sebetulnya. Ya, tapi kadang-kadang ya untuk pertunjukan, hiburan dan sebagainya ya.